ini memang ini pulau buatan, Pak. Dulu situ ini memang ada 35 hektar menurut catatan daripada PSDA Provinsi, sekitar 1997-an. Yang bagian sebelah sini dilakukan penggalian penambangan pasir, Pak. Nah, ini adalah salah satu tempat dulu waktu itu sebagai batu-batu yang ini di sini. Oh, tadinya ini batu? Tadinya ini kan sama perairan juga. Untuk stok untuk penyimpanan yang namanya batu-batu yang dari penggalian pasir ini, ya akhirnya ya dibentuklah seperti ini. Oh, awalnya bukan seperti ini, Pak ya? Seperti ini, awal dulu sawah. Sawah kan? ini? Sawah, gitu kan. Ini semua kan situ alam semua. Kalau misalkan memangnya airnya lagi pasang, dia ke ini semua kan. Ketika lagi surut, yang disawain sama masyarakat. Nah, setelah dilakukan penambangan, otomatis nggak ada surutnya nih, Pak. Tapi ini disisain, gitu. dibiarkan ini di tengah-tengah ini memang untuk yang seperti ini. Nah, akhirnya di sini sama pemerintah nih ditanamin pohon-pohonan biar tidak abrasi. Oh, ini pohon ini berarti ditanam, Pak ya? Ditanam ini, Pak. Jati-jati ini ditanam ini. Pohon-pohon jati ini. Iya. Ini suasananya masih alami, Pak. Saya lihat, Pak. Emang sengaja dibuat alami begini atau? Emang alami. Jadi buat alami. Ya, termasuk kita dari BUMDes pun di sini kita bermitra dengan pemerintah dan desa ya. Iya. Kita diminta untuk meningkatkan, membantu ya perekonomian masyarakat ya dari sumber daya alam yang ada. Makanya kami BUMDes menjadikan situ ini akan menjadikan objek destinasi wisata. Di sini nih yang depan. Udah berapa lama sih sebetulnya, Pak, ini khusus jadi wisata? Karena saya tadi baru nongkrong-nongkrong di situ ya, ada tempat makan. Makan. Nah, ini sepertinya belum terkelola secara optimal gitu, Pak? Belum, Pak. Kita kemarin mulai tahun awal 2022 kita mulai adanya penataan. Setelah kita mungkin urus perizinan gitu kan, ini kita cari dulu informasi ini hak kelolanya instansi yang mana. Setelah kita ketemu dengan para dinas dan para pemerintahan, ya di sini kami mulai membersihkan guma-guma yang memangnya yang ada. Oh, itu Pak, yang seperti gulma itu maksudnya kayak gini-gini Pak ya? Seperti, Pak. Seperti eceng gondok gitu kan. Terus ada juga pohon teratai. Dulu yang di bagian depan itu penuh Pak dengan namanya pohon teratai. Sekarang sampai bersih begini. Bersih. Ini juga udah karena kemarin kita curah hujan lumayan tinggi, kita 3 minggu ya yang depan itu kita nggak lakukan bersihan langsung cepet. Keren ini Pak. Jadi ada yang mancing-mancing itu bebas Pak ya? Bebas. Di sini kita nggak ada larangan, cuman menghimbau jangan sampai ya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, tidak diinginkan. Ya minimal mereka harus waspada aja. Waspada. Ya. Ini seperti yang ini Pak. Ini kan karena memang sudah biasa sih beliau. Terbiasa. Ya. Kalau orang-orang yang biasa mancing. Ini situnya masih alami Pak. Kebetulan saya kan lagi mancing buku ini. Siap. Jadi ini kan merupakan aset juga sebetulnya kan Pak. Siap. Aset dari pemetaan, aset desa, aset wilayah, dan mudah-mudahan ini dikelola dengan baik, pasti akan bermanfaat sekali Pak ini. Amin. Ini kalau BUMDes itu nanti pengelolaannya seperti apa Pak? Ini jadi saya pengen tahu nih, belajar nih Pak. Saya terus terang, saya ingin banyak belajar juga nih Pak. Saya sering lihat ada BUMDes, ada sekarang dari Kemendes juga ada. Kemendes ya. Tuh. Nah, itu sebetulnya apa sih Pak? Yang pertama kita dari BUMDes ya mungkin adalah salah satu instansi ya mitra pemerintah. Kalau mungkin di pusat ada yang namanya BUMN yang diketuai sama Pak Erick Thohir kan. Kalau di daerah ada BUMD, nah di desa paling terbawah adalah ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang mana BUMDes ini adalah mendapatkan serapan anggaran dari dana desa untuk pengelolaan ataupun untuk penyertaan modal Pak. Jadi yang saya dengar cerita dana desa kan Pak ya? Dana desa. Ada dana desa. Nah, dana desa itu berarti dikelola dan dikelola salah satu pengelolanya kalau di desa namanya BUMDes. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Dan itu berarti sebuah BUMD Pak ya? BUMD. Dan ini rencana dikelola gitu Pak? Dikelola. Keren Pak. Memang itu pengembangan desa. Jadi untuk penambahan PAD ya, karena desa itu dituntut sekarang sudah ada punya PAD. Jangan sampai hanya mengharapkan dari hanya BHPRD dan ada desa dan sebagainya. Jadi harus potensi yang memangnya potensial untuk jadikan sebagai peningkatan ekonomi ya
dengan BUMDes ini bersama-sama didukung. Gitu kan. Hanya kita sekarang kerjasama bermitra dengan pemerintah, dengan swasta, dengan investor, juga dengan akademisi. Karena BUMDes sendiri ya keterbatasan SDM sih Pak. Nah, itu dia Pak, betul Pak. Dengan adanya kita kolaborasi saya lihat teman-teman ini dari kampus seperti Pak ya? Dari kampus, ya. Ada dekannya, ada dosennya, ada mahasiswanya di sini. Nah, kan itu langkah yang bagus Pak, karena kan sekarang ini jangan sampai semua aset habisnya oleh perusahaan-perusahaan, apalagi sampai asing semua Pak ya? Betul Pak. Ya kita hanya penerus perjuangan seperti apa yang Bapak kita sarankan untuk Indonesia. Kita jangan sampai mewariskan air mata kepada anak cucu kita, tapi wariskanlah mata air untuk anak-anak kita. Jadi ini bukan diberikan, tapi dititipkan. Nanti ya yang menikmati juga generasi ke generasi. Harapan kita semua sih sebetulnya begitu. Mungkin yang penting itu Pak, hak dan ini pengelolaannya nih Pak. Hak pengelolaannya. Apakah nantinya hak pakai ataukah nanti apa namanya HGU? Kalau ini hak pakai mungkin ya. Kita mungkin hak guna usaha aja ya. Hak guna usaha. Kita komunikasi dengan instansi terkait. Ya kita juga nggak mau serta-merta memanfaatkan ini tanpa komunikasi sama dinas. Takutnya dinas juga sudah memiliki rencana terkait pengembangan dan sebagainya. Kita juga nggak mau melangkahi. Dengan kolaborasi seperti ini mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak informasinya. Sama-sama. Sukses untuk ini namanya Situ Tunggilis, Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, dan saya bersama dengan Bapak Arif Suratman, Ketua Ketua BUMDes Wijaya Kusuma Situsari. Oke, terima kasih Pak. Siap. Sukses Pak.